Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Melinda Ayu, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Amir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai berdirinya kerajaan Hindu-Buddha pada abad 1-5 Masehi. Pada permulaan tarikh Masehi, orang Indonesia terutama yang hidup dekat dengan Selat Malaka dan selat-selat yang lain di bagian barat perairan Indonesia mulai berkenalan dengan para pendatang asing yang berdagang. Dari sinilah terjadi suatu proses penyerapan budaya. Mengenai proses penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara tidak terlepas dari beberapa teori yang mendasari, yaitu teori kesatria, teori Waisa, dan teori Brahmana, dan teori nasional arus balik. Teori Waisa mengungkapkan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh sekelompok pedagang. Menurut pendukung teori ini, kelompok pedagang merupakan kelompok yang berperan besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Yang kedua yaitu teori ksatria. Menurut teori ini, pembawa agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara adalah kaum ksatria. Alasannya, pada masa lampau di India terjadi peperangan antara kerajaan. Prajurit yang kalah perang kemudian mengadakan migrasi ke tempat lain. Yang ketiga yaitu teori Brahmana, mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu sampai ke Indonesia ialah golongan Brahmana. Para Brahmana datang ke Nusantara diundang oleh penguasa Nusantara untuk dinobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu. Yang keempat yaitu ada teori nasional arus balik. Teori ini merupakan teori perpaduan dari ketiga teori sebelumnya, yaitu teori Waisa, teori Ksatria, dan teori Brahmana. Selanjutnya yaitu berdirinya kerajaan Hindu-Buddha pada abad 1-5 Masehi. Yang pertama yaitu ada kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dengan nama asli Kutai Matadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan aliran agama Hindu Siwa. Letaknya di Muarakamang, tepatnya pada hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Penguasa yang pertama ialah Kadungga yang kemudian digantikan oleh Raja Asmawarman. Bukti adanya kerajaan Kutai pernah berdiri dengan ditemukannya 7 buah prasyifa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Prasyifa menunjukkan bahwa pendirian Dupa sebagai perintah Raja Mulawarman. Prasasti ini berisi tentang kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan berbudaya, dan kehidupan agama pada saat itu. Selanjutnya yaitu ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan kedua setelah kerajaan Kutai dan kerajaan tertua di Jawa Barat. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman pada tahun 398 Masehi. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu ada Prasasti Jaruten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Ciapiten, dan Prasasti Cidanghyang, Prasasti Tugu, dan Prasasti Pasir Awi. Yang ketiga yaitu ada Kerajaan Salakanegara. Lewat Kerajaan Salakanegara memang berselimut misteri yang cukup pekat. Hal-hal lain terkait kerajaan yang didirikan pada 130 Masehi masih menjadi perdebatan di kalangan penelitian dan pakar sejarah. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanegara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di kepulauan ini adalah Kutai Matadipura di Kalimantan Timur. Jika kerajaan Kutai dibuktikan dengan adanya prasasti, Salakanegara hanya berupa catatan perjalanan dari Cina. Cukup sekian video dari saya, kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.